Wake up, listen up, smell the coffee. It's yourself holding on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini pada minggu ketiga atau pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang 3 pandangan utama yang terdapat pada gambar rencana garis. Sebelumnya pada minggu yang lalu, pertemuan kedua, saya sempat menyinggung sedikit tentang 3 pandangan tersebut, yaitu ada body plan, kemudian ada shear plan, dan yang ketiga ada half breed plan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas satu persatu dari pandangan tersebut. Kita mulai dari yang pertama, ada body plan. Body plan merupakan suatu potongan gambar atau potongan kapal searah melintang, di mana pada body plan tersebut terdapat 2 bagian kapal, yaitu pada bagian kiri gambar ini yang saya tunjukkan melalui kursor merupakan bagian belakang kapal, dari midship sampai belakang atau buritan. Sedangkan yang bagian depan merupakan bagian depan kapal. Yang bagian kanan merupakan bagian depan kapal atau dari midship sampai ke haluan. Pada gambar body plan terdapat beberapa komponen. Yang pertama, garis-garis horizontal yang saya select ini merupakan garis waterline atau WL, dimulai dari WL0 yang terdapat pada baseline. Yang paling bawah ini adalah baseline, kemudian ini WL, bisa WL1 atau WL0,5 tergantung dari desainernya. Desainernya membuat WL ini per garis berapa meter ketinggiannya, itu ada perhitungannya. Nah, ini juga WL sampai paling atas ini WL. Kalau di gambar ini saya tentukan WL-nya sampai 5,4 meter. Dari 0 meter atau baseline 0,5, 1, 1,5 sampai 5,4 meter ini merupakan WL yang paling atas atau biasanya disebut dengan syarat kapal. Kemudian komponen yang kedua ada garis batok line. Garis batok line pada gambar body plan ditunjukkan melalui garis yang vertikal ini, yang berwarna merah. Ini merupakan garis batok line. Kemudian komponen yang ketiga ada center line. Center line merupakan garis tengah kapal, di mana sebagai pembatas bagian kanan dan bagian kiri pada gambar body plan merupakan garis center line juga terdapat pada bangunan kapal, yaitu sebagai bagian tengah kapal apabila dilihat dari atas, yang sebagai pembatas dari bagian kanan dan kiri kapal atau biasa disebut dengan port side ataupun starboard. Komponen yang ketiga ada station. Station di sini ditunjukkan oleh garis yang melengkung atau garis-garis kurva ini. Ini merupakan station. Station ini nantinya pada kapal akan digunakan sebagai acuan untuk pemasangan gading besar. Kemudian yang keempat ada chamber. Chamber itu merupakan dek kapal atau lantai kapal. Chamber biasanya pada kapal dibentuk dengan suatu bentuk yang melengkung, tidak bentuk flat seperti ini. Bentuk melengkung tersebut bertujuan agar apabila kapal saat berlayar terdapat gelombang yang besar, maka apabila air laut sampai naik ke geladak kapal atau ke dek kapal, air akan cepat keluar lagi dari dek kapal karena bentuknya yang melengkung. Di body plan juga terdapat beberapa komponen lain, yaitu bulwark atau bagian dek kapal atau pagernya kapal, kemudian ada upper deck sideline, kemudian ada forecastle deck, bagian depan kapal yang terletak pada haluan, kemudian ada poop deck dan upper deck yang terdapat pada accommodation room atau bangunan atas kapal. Kemudian yang kedua ada shear plan. Di sini shear plan memang sengaja saya pecah jadi 2, yaitu bagian kanan dan kiri, di mana yang bagian kiri ini
merupakan bagian belakang kapal, dan yang depan bagian midship sampai ke haluan kapal. Shear plan hampir sama dengan body plan. Di shear plan juga terdapat garis air. Yang horizontal ini garis air sampai garis air 5,4 meter. Kemudian yang melengkung ini atau yang berbentuk kurva ini merupakan garis BL atau buttock line. Jadi apabila di gambar body plan tadi buttock line-nya dipandang dari arah melintang jadinya lurus, tapi apabila di shear plan jadinya dia berbentuk kurva. Seperti pada gambar isometri ini. Nah, pada gambar isometri ini terdapat buttock line juga. Ini 1, 2, 3. Buttock line yang ada di gambar isometri kapal ini merupakan buttock line dari gambar shear plan ini. Yang saya pilih ini merupakan buttock line bagian depan kapal. Nah, berarti bagian yang ini, bagian depan. Shear plan merupakan gambar potongan kapal dilihat dari samping, kapal dipotong secara memanjang. Kemudian apabila yang di body plan, stasiun-stasiun yang terdapat pada body plan ini mulai dari AP 0,5, 1, 1,5, 2, apabila di gambar isometri ini jadinya adalah ini. Gambar-gambar yang nantinya akan menjadi gading-gadingnya kapal atau konstruksinya kapal. Yang berwarna kuning ini bagian tengah merupakan proyeksi dari gambar stasiun yang ada di body plan. Kemudian yang ketiga ada gambar half breed plan. Half breed plan merupakan gambar potongan kapal setengah badan kapal dipandang dari bagian atas. Half breed plan juga memiliki 3 komponen utama seperti body plan dan shear plan sebelumnya, yaitu ada buttock line dan ada station. Pada gambar half breed plan, buttock line digambarkan dengan garis lurus yang berwarna merah ini. Buttock line. Buttock line di sini jumlahnya 4 menyesuaikan dengan buttock line yang ada di body plan dan yang ada di shear plan. Kemudian garis-garis yang melengkung yang berwarna merah muda ini atau yang berbentuk kurva ini merupakan garis WL. Nah, jadi ini WL-nya juga masih sama dengan yang di di shear plan dan body plan, mulai dari WL0, WL 0,5, 1 sampai 5,4. Apabila diproyeksikan menjadi gambar 3 dimensi, jadinya seperti ini. WL0 yang paling bawah sendiri. Kemudian WL 0,5, WL 1,5 sampai pada akhirnya WL 5,4. Jadi half breed plan itu apabila ini kan setengah badan kapal saja yang digambarkan. Apabila ingin dibuat isometri untuk seperti ini, kita tinggal membuat pencerminan atau mirror dari tiap-tiap WL ini. Tiap-tiap WL ini kita buat pencerminan, kemudian kita susun ke atas sampai setinggi 5,4 meter seperti gambar ini. Jadi gambar ini, isometri ini awalnya dari gambar half breed plan ini. Jadi fungsinya half breed plan untuk mengetahui atau fungsi dari keseluruhan gambar yang ada di lens plan adalah untuk mengetahui bentuk lengkungan kapal dari WL0 atau baseline sampai ke syarat air, sampai ke WL yang maksimalnya, WL tertinggi, itu bentuk lengkungannya seperti apa. Untuk bagian atas kenapa kok tidak dibuat garis, rencana garis atau lens plan? Karena bagian atas kapal umumnya berbentuk lurus, berbentuk kotak, sehingga tidak perlu dibuatkan gambar rencana garis. Yang dibuatkan gambar rencana garis hanya bentuk-bentuk kapal atau bagian kapal yang memiliki bentuk curve atau bentuk melengkung. Oke, sampai di sini pembahasan materi kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, silakan bertanya. Saya akan membuka menu diskusi atau kolom diskusi untuk teman-teman apabila ingin bertanya tentang materi yang kita pelajari hari ini, atau mungkin ada
beberapa yang belum dipahami silakan bertanya, sekaligus untuk absensi pada mata pelajaran konstruksi bangunan kapal baja. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.